tiba-tiba ada di tengah rel. Koran itu terbitan tahun 1953. Yuk, balik lagi di channel gua. Sesuai dengan jadwalnya dan temanya, hari ini hari Kamis, malam Jumat. Kita akan ditemani oleh Ki Mamat, kisah malam Jumat. Ya. Di sini tuh gua pengen bercerita tentang pengalaman seseorang yang telah menaiki kereta hantu. Dan kebetulan gue ketemu sama orangnya. Dia itu anak indigo juga. Dia asli Jogja, tinggal di Tiga Raksa. Dia kerjanya di Tangerang. Dia bagian sipir penjara. Gue itu sebenarnya ketemu dia itu nggak sengaja ya. Waktu itu gue posisi lagi pulang kampung ke Kebumen dan naik bis itu tahun 2018. Dan di sana gue ketemu sama dia yang tujuannya ke Jogja dan kita sebangku. Di sana itu dia cerita banyak tentang pengalaman dia. Ya, oke lah, gue juga nggak ragu soal dia, soalnya dia sendiri pun anak indigo gitu. Anak indigo kan lebih peka sama yang begituan, bisa ngeliat gitu. Oke, kembali ke cerita awalnya. Dia ini pernah naik kereta hantu. Perlu kalian ketahui, kereta hantu yang menghebohkan masyarakat adalah salah satu KRL Jabotabek. Ya, anak indigo ini namanya itu Mas Budi ya. Gue nyebutnya Mas Budi karena emang biasa dipanggil Mas sih. Ya, di sini tuh Mas Budi pengalamannya udah pernah naik kereta hantu. Saat itu dia sedang dinas di Jakarta. Dan pulangnya itu karena lembur, pulangnya malam. Ya, dan saat itu dia nggak tahu kalau jam keberangkatan kereta terakhir itu udah lewat, udah habis, udah nggak ada kereta yang berangkat lagi. Cuman karena dia nggak tahu dan oke, biasa pulang naik kereta, dia pun tetap datang ke stasiun. Kalau dulu itu malam-malam kan gimana sih suasana stasiun kereta? Dan di sana herannya masih ada yang jaga loket. Padahal kenyataannya itu udah nggak ada. Entah itu yang jaga loket hantu atau bukan. Ya, tapi dia tetap positif. Dia akhirnya beli tiket, dikasih lama mbak-mbak penjaga loketnya itu, penjaga kasirnya, dikasih tiket keretanya. Cuman yang awalnya dia nggak curiga ya, soalnya mbak-mbak ini mukanya nunduk gitu, nggak kelihatan. Dia kayak nggak mau ngeliatin mukanya gitu. Gua nggak tahu kenapa. Cuman ya udah, kita lanjut aja. Dan di sini pun keretanya akhirnya datang. Padahal kereta yang sesungguhnya itu udah nggak ada, udah lewat jam keberangkatannya. Tapi karena ya ini kereta hantu, dia pun datang. Keretanya datang. Dan Mas Budi ini naik ke gerbong. Di awal dia menginjakkan kaki di gerbong itu, dia rada aneh. Kok nggak kayak biasanya gitu? Kok beda gitu, dari baunya juga. Keretanya itu bau darah, men. Lu bayangin, lu naik kereta masuk ke gerbong, tahu-tahu bau darah. Keretanya tuh nyengat banget. Sampai Mas Budi pakai masker pun masih kecium baunya itu. Dan dia nggak curiga. Ya gimana sih, namanya orang capek pulang kerja habis lembur, pastinya pengen cepet-cepet pulang sampai rumah kan, nggak peduli apa itu yang dia naikin. Tapi dia juga mikir gitu, soalnya di dalam gerbong itu Mas Budi nggak sendiri, ada penumpang-penumpang lain, cuman duduknya berjarak-jarakan gitu, satu kursi satu orang. Ya kalian tahu lah gerbong kereta kayak gimana kursinya. Dan dia duduk
di samping seseorang itu, cuman yang duduk di samping dia itu mukanya nunduk ke bawah, kayak sama persis kayak yang di kasir, nggak mau ngeliatin mukanya. Dan sumpah gue merinding cerita kayak gini. Dan Mas Budi coba perhatiin penumpang satu-satu, semua rata-rata nunduk mukanya, dan kelihatannya itu pucet, mukanya itu putih. Karena Mas Budi ya udahlah, ini mungkin pada capek kali, pada habis kerja pulang naik kereta gitu, mungkin ya pada gitu mukanya. Dan kejadian yang anehnya lagi, kalau dulu kan masih kereta masih boleh ada yang dagang ya, masih keliweran gitu tukang dagang. Dan di sini ada tukang dagang yang lewat. Herannya itu tukang dagang itu ya sama kayak penumpang-penumpang yang lain, mukanya nunduk. Dan bedanya dia itu nggak teriak dagangannya, nggak nyebutin nama dagangannya, dia cuma jalan pelan sambil bawa dagangannya. Aku mencintai kamu, Ray. Kita akan selalu bersama selamanya. Itu tuh Mas Budi udah takut ya ibaratnya. Ini bener nggak ini kereta? Ini bener nggak tujuannya ke stasiun Maja gitu, ke rumahnya Tiga Raksa? Ya udah, akhirnya dia coba diem aja, ngeliatin tukang dagang itu lewat, jalan diem. Dan sesampainya di stasiun Maja, plek, tut, berhentilah kereta itu. Dia turun dari gerbong, dan dia nggak sendiri turunnya. Di gerbong sebelahnya ternyata ada ibu-ibu yang naik juga kereta hantu itu. Iya, dan turunnya mereka berdua dari kereta itu, dilihatlah sama tukang ojek, dan disamperin sama tukang ojek itu. Samperin Mas Budi, "Mas, dari mana? Naik apa?" Sontak kagetlah Mas Budi, dan dia menyebutnya, "Tuh, saya habis naik kereta itu." Herannya tukang ojek ini nggak ngelihat kalau ada kereta yang datang. Padahal keberangkatan kereta ya udah nggak ada, udah jam kereta pulang itu udah nggak ada. Mas Budi pun menunjuk tuh keretanya baru jalan. Tapi tukang ojek ini nggak ngeliat. Entah karena Mas Budi anak indigo akhirnya bisa ngeliat yang begituan, atau emang kereta itu hanya bisa dilihat orang-orang yang udah dinaikinnya, atau emang tukang ojeknya sendiri emang nggak bisa ngeliat gitu. Dan disitu pun Mas Budi meyakinkan tukang ojek itu kalau dia habis naik kereta dengan menunjukkan tiket yang dia beli dari Jakarta. "Ini Mas, tiketnya, saya habis naik kereta." Oke lah, disitu mungkin tukang ojek udah tahu bahwa Mas Budi ini habis naik kereta hantu. Dan nggak jauh dari itu ada ibu-ibu yang baru turun juga, dan ditanyain lah sama Mas Budi, "Bu, kita habis naik kereta kan?" Dan ibu-ibu itu pun nyamperin, "Iya, kita habis naik kereta kok Mas." "Emang kenapa?" Ya begitulah. Dan tukang ojek itu pun ngasih tahu, "Mungkin Mas habis naik kereta hantu." Dan disitu teng, firasat Mas Budi pun mulai sadar, oh iya, pantas saja dari keretanya beda gitu. Dari yang keretanya bau darah, penumpangnya yang pada pucat, mukanya nunduk semua. Tapi alhamdulillahnya di situ Mas Budi bisa turun dari kereta itu. Soalnya banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar kita, yang bahkan sampai hilang di dunia gaib. Kalian tahu sendiri, banyak yang bahkan nggak bisa kembali setelah masuk dunia gaib, entah itu diculik atau apa. Tapi ya Mas Budi ini beruntung masih bisa turun dari kereta hantu itu dan keluar dengan selamat. Dan dengan ibu-ibu itu pun juga sama. Akhirnya Mas Budi dan ibu-ibu itu pun akrab karena dia
satu daerah, sama-sama di Tiga Raksa. Itu pengalaman banget buat Mas Budi yang udah naik kereta hantu, yang mau berbagi cerita sama gua. Itu sepanjang perjalanan gua dari Tangerang ke Kebumen, wah gokil abis, gila. Dengerin dia cerita, banyak banget yang dia alami, dia ceritakan ke gua. Dia udah berkeluarga, dia punya anak. Ya, untuk next time gue bakal cerita lagi pengalaman-pengalaman dia dari cerita-cerita horor dia. Di sini gue nggak ngarang atau apa, soalnya kejadian-kejadian kereta hantu sendiri udah banyak banget kejadiannya, dari saksi mata, dari orang yang tinggal di pinggiran rel kereta sendiri, dia cuman denger suara keretanya tapi keretanya nggak ada gitu. Bahkan sampai dibuat filmnya sendiri kereta hantu itu kayak gimana. Oke? Ya, semoga video kali ini, cerita horor kali ini bisa menemani malam Jumat kalian. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Jika kalian tidak suka ya dislike aja. Tapi jika ada sesuatu ya langsung komen aja. Dan jangan lupa di subscribe ya, agar gua bisa lebih semangat lagi bikin konten-konten cerita horor ini. Oke? Masih banyak banget yang bakal gue ceritain di konten Kimamat ini, kisah malam Jumat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.